Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelas 2 SIB Universitas Metodis Indonesia dari program studi Sistem Informasi akan menjelaskan tentang proyek pemodelan proses bisnis. Adapun anggota kelompok kami adalah Saya Afri Domeni Kotarigan. Saya Cili Ricardo Manik. saya Roni Hartono Panjangan. Adapun jurnal yang kami ambil yaitu Pemodelan Proses Bisnis dengan Business Process Model and Notation atau BPMN pada Fakultas Teknik Universitas Manado. Di dalam jurnal yang kami pilih, kami akan menggambarkan 3 diagram BPMN. Untuk diagram pertama, yaitu proses penetapan jadwal mata kuliah Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado, akan digambarkan dan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Afri Domeni Kotarigan. Saya akan menjelaskan proses pada diagram tersebut. Yang pertama itu, sekretaris jurusan menyusun jadwal daftar drive mata kuliah. Kemudian, jadwal mata kuliah mengacu pada dokumen data dosen dan kurikulum. Setelah itu, dosen melakukan rapat persetujuan kuliah. Kemudian, di dalam diagram terdapat 2 kemungkinan, yaitu ya atau tidak. Jika usulan tidak diterima, maka penyusunan draft jadwal mata kuliah kembali. Kemudian, jika diterima, ketua jurusan mengusulkan penerbitan SK jadwal perkuliahan. Selanjutnya, tata usaha fakultas melakukan subproses penerbitan SK. Lalu, hasil dari penerbitan tersebut adalah dokumen SK. Selanjutnya, bagian tata usaha melakukan subproses penerbitan SK. Lalu, hasil dari penerbitan tersebut, operator melakukan penginputan jadwal mata kuliah. Selanjutnya, operator melakukan penginputan jadwal mata kuliah ke aplikasi Sistem Informasi Akademi Negeri Manado, dan proses tersebut pun selesai. Cili Ricardo Manik akan menggambarkan proses BPMN kontrak KRS mahasiswa Universitas Negeri Manado yang kedua. Baik, saya Cili Ricardo Manik akan menjelaskan gambar diagram yang telah saya gambarkan. Proses penjelasan pertama diawali dari operator yang melakukan penginputan jadwal mata kuliah yang mengacu pada SK jadwal mata kuliah dan data kurikulum yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah itu, mahasiswa melakukan pengisian kontrak mata kuliah di aplikasi Sistem Akademik Unima. Dan setelah itu, dosen pembimbing melakukan persetujuan KRS di aplikasi Sistem Akademik Unima. Jika kontrak mata kuliah sudah tidak sesuai, maka mahasiswa disuruh untuk mengisi kontrak mata kuliah kembali di aplikasi Sistem Akademik Unima. Tetapi jika kontrak mata kuliah sudah sesuai, maka mahasiswa mencetak dan menandatangani KRS di aplikasi Sistem Akademik Unima, maka KRS akan muncul berupa data atau dokumen. Setelah itu, dosen pembimbing melakukan persetujuan mencetak KRS, dan ketua jurusan juga melakukan persetujuan cetak KRS, dan setelah itu proses pun selesai.
Nama saya Roni Hartono Pandiangan. Saya akan melanjutkan proses yang ketiga, yaitu proses pengajuan ujian skripsi. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan penggambaran terhadap proses yang ketiga ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram BPMN yang sudah saya buat sebelumnya. Adapun diagram BPMN yang saya buat adalah proses pengusulan ujian proposal skripsi di Universitas Negeri Manado. Adapun langkah pertama dalam proses ini adalah mahasiswa melakukan konsultasi dan pengusulan judul proposal kepada dosen pembimbing. Selanjutnya, dosen pembimbing melakukan persetujuan judul proposal dari mahasiswa tersebut, tetapi dosen juga harus lakukan pengecekan SKS dan mata kuliah dari mahasiswa tersebut apakah sudah memadai atau belum. Dalam melakukan pengecekan tersebut, dosen melihat data-data tersebut dari sistem informasi akademik Universitas Negeri Manado. Selanjutnya, jika judul proposal atau persetujuan judul proposal tidak layak, maka mahasiswa melakukan konsultasi dan pengusulan judul proposal kembali ke dosen pembimbingnya. Tetapi jika persetujuan judul proposal sudah layak, maka mahasiswa melakukan pengusulan proposal. Selanjutnya, mahasiswa melakukan pengusulan proposal ke dosen pembimbing. Dosen pembimbing pun melakukan persetujuan proposal. Apabila proposal tidak disetujui, maka mahasiswa melakukan pengusulan proposal kembali ke dosen pembimbingnya. Tetapi jika proposal disetujui, maka dosen pembimbing melakukan pengusulan pelaksanaan ujian proposal ke bagian tata usaha fakultas. Selanjutnya, bagian tata usaha fakultas pun melakukan penerbitan SK ujian proposal dari mahasiswa tersebut, dan dokumen SK ujian proposal tersebut pun dapat dicetak. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari hasil proyek kami dengan mata kuliah pemodelan proses bisnis. Adapun kesimpulan dan saran akan dibacakan oleh teman-teman saya, yaitu Afri dan Jedli. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa melalui penelitian ini dapat dibuktikan bahwa pemodelan proses bisnis menggunakan metode BPMN dapat digunakan dalam pemodelan proses bisnis pada perguruan tinggi, terlebih khusus pada bidang akademik Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Penerapan metode BPMN dalam pemodelan proses bisnis Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado menggunakan 4 elemen notasi, yaitu swimlane, connecting object, active phase, dan flow object. Adapun saran dari kami adalah, setelah implementasi pemodelan proses bisnis, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses-proses yang telah dimodelkan. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi potensi perbaikan atau pengoptimalan lebih lanjut dari proses bisnis yang ada. Sekian dan terima kasih.